Nah, setelah menggunakan grafinol ini kok saya agak-agak menyesal ya pakai grafinol ini. Bukan karena harganya yang murah ya, tetapi ya begitulah. Kalian simak dulu ya video saya ini, review saya yang lengkap dan detail ya, supaya kalian tidak menyesal ya ketika menggunakan zat aditif merek grafinol ini ya. Halo Sobat TVku Kreatif, berjumpa kembali dengan saya. Di video saya kali ini ya, saya akan mereview sebuah produk zat aditif atau suplemen untuk oli, dimana diklaim bahwa produk ini memiliki keunggulan yang luar biasa ya menurut produsennya ya. Kita akan buktikan nanti, ada dua metode yang akan saya buktikan bahwa zat aditif untuk oli ini memang bermanfaat dan memang terbukti sesuai yang diklaim. Zat aditif untuk oli yang saya maksud adalah grafinol ya, dimana grafinol ini memiliki salah satu bahan yang disebut dengan grafin ya. Tulisannya GRAPHENE teknologi ya, grafin teknologi, yang diklaim bahwa grafin ini salah satu bahan terbaik untuk pelapisan tahan aus dan goresan. Diklaim juga paling tipis, paling ringan, dan paling kuat ya. Tetapi kita akan buktikan nanti bahwa apa yang diklaim ini memang betul atau tidak. Dengan bahan yang diklaim terbaik untuk pelapisan tahan aus dan goresan, itu memungkinkan bahwa gesekan mesin menjadi minimal. Akibatnya apa? Ketika gesekan mesin itu menjadi kecil, maka mesin akan cenderung lebih dingin ya. Jika mesin cenderung lebih dingin, maka akan menimbulkan, klaimnya adalah mengiritkan BBM, meningkatkan power, ini horsepower ya, melapisi dinding mesin, mengurangi bising dan getar. Grafinol ini ada 3 macam, yaitu ukurannya adalah M6, itu 30 mili, digunakan untuk oli sekitar 5-8 liter. M4 yaitu 15 mili, ini 15 mili ya, kecil sekali ukurannya, dan digunakan untuk oli sampai dengan 4 liter. Semua M4 dan M6 itu untuk mobil ya, baik diesel maupun untuk bensin. Sedangkan ada lagi yang lebih kecil, yaitu M2, itu 8 mili, khusus untuk motor ya, baik matic, bebek maupun yang ada koplingan. Kalau kalian perhatikan ya, ini hanya sekelingking saya ya besarnya, kecil banget, saya nggak nyangka ya. Dan ini harganya untuk yang M4 sekitar 90.000. Kalau yang M6 30 mili itu 160. Kalau yang M2 untuk motor itu 40 ya, 40.000. Ini warnanya cenderung agak apa ya, hitam abu-abu atau hitam kehijauan ya, sedikit banget. Ini M4. Apakah ini bisa digunakan untuk motor yang M4 ini? Saya sudah cek ya ke penjualnya, bahwa konsentratnya antara M4 khusus mobil dan motor itu beda. Jadi memang rencana saya kan, mobil saya all new Xenia itu 2,5 liter, jadi sisanya mau saya pakai untuk motor. Ternyata nggak bisa ya, karena kalau yang M4 ini konsentratnya lebih kuat, sedangkan M2 lebih encer ya. Jadi ini semua dimasukkan saja, walaupun olinya 2,5, tapi kapasitas ini untuk 4 liter, masukkan saja semuanya, it's okay, nggak ada masalah. Dan kerennya lagi ya, menurut saya produk ini, dia berani menampilkan 4 jenis tes ya. Jadi tes yang dilakukan seperti ini saya catat ya. Sound meter test dari 85,2 dB desibel menjadi 83 desibel, ada penurunan ya. Vibration test, jadi itu getaran ya, getaran mesin. Emission test, juga dia mengeklaim bahwa emisinya bisa lebih rendah. Dan BBM-nya ini untuk di motor ya,
57,8 menjadi 61,4, artinya ada hemat sekitar 6,8%. Ini klaim mereka, tapi menurut saya keren, dia berani menampilkan tes seperti ini ya. Nanti saya akan melakukan 2 tes setelah saya masukkan grafinol ini ya, dengan menggunakan sound meter test dan BBM. Kalau yang vibration saya nggak punya alatnya, emission juga saya nggak punya alatnya. Ini dipakai ketika melakukan pergantian oli baru ya. Jadi oli baru dituang sekalian dengan ini. Tetapi juga boleh digunakan ya jika terlanjur kalian sudah mengganti oli, tapi jangan lebih dari 25% pemakaian oli. Jadi kok misalnya 5000 km untuk semi sintetis, itu ya 1000-an kilometer boleh kalian campurkan. Kalau yang 10.000 full sintetis olinya itu ya 1000 sampai 2000. Kenapa sih sebetulnya? Ya sebetulnya kalian rugi ya kalau mencampurkan pada waktu pemakaian sudah separuh atau bahkan mendekati pergantian oli. Rugi dong. Kenapa kok bisa rugi? Satu ya, ini yang perlu kalian ketahui, bahwa zat aditif ini itu sifatnya melekat di oli. Jadi ketika kalian mengganti dengan oli yang baru, maka zat aditif ini juga ikut keluar. Terlebih lagi jika dilakukan flushing, maka akan bersih semua ya, bagian dalam mesinnya akan bersih, termasuk zat aditif ini akan luruh semuanya jatuh. Lebih baik dimasukkan oli dulu baru grafinol, atau dicampur, atau grafinol dulu baru dituang oli. Kalau saya sih nggak ada masalah ya, karena di dalam mesin kan terjadi sirkulasi. Tuang aja, semua metode benar. Ini ya, saya coba untuk melihat gimana sih rasanya cairannya itu ya. Dia ya mirip oli ya, tapi agak lebih lengket-lengket begitu ya. Baunya harum ya, baunya harum, sudah saya cium, harum, dan ini agak-agak lengket memang. Sekarang saya akan tes dengan sound meter ya. Ini saya punya aplikasinya sound meter ya. Saya akan tes ketika mobil masih dalam keadaan dingin, saya nyalakan kira-kira 2 menit saja lah ya. Nanti diketemukan berapa desibel ya. Oke, saya akan taruh di sini dulu aja ya. Saya lekatkan di sini. Saya akan starter mobilnya. Kita bisa lihat ya, kita tunggu lah ya, kira-kira sampai idle mesinnya menjadi berapa. Sekitar 100 desibel ya. Ini sound meter ini untuk mengukur tingkat kebisingan ya di dalam mesin ya, bukan getarannya ya. Saya rasa cukup ya, sekitar 2 menitan ini sudahan. Ini ya 115 paling tinggi, minimumnya 54, average-nya 92 ya. Saya screenshot dulu. Posisi tangki saya hampir habis ya, sudah mencapai 481 km. Nanti saya akan isi di SPBU kira-kira jaraknya 3 kilometeran dari rumah saya ya. Dan posisi oli ya, pemakaian oli sudah mencapai 1150-an kilometer, artinya hampir mendekati 25%. Enggak masalah lah, karena ini saya juga mencoba pertama kalinya. Lama nanti kalau saya nunggu 5000 baru saya isi ya grafinolnya. Dan KM saya ini sudah 363.000
km ya, jadi sudah mesin tua ini ya. Karena jarak tempuh dari rumah saya ke SPBU ya, untuk mengecek average dalam kondisi sebelum diberikan grafinol, saya akan memberikannya sekarang ya, karena tidak terlalu ngefek ya kalau cuma 3 km. Dan ini saya langsung tuang ke lubang oli ya, bagian atas ya. Saya akan tuang di situ langsung. Kalau kalian tanya dalam kondisi panas atau enggak ada masalah ya, kita langsung buka seperti ini ya, gampang banget bukanya ternyata. Langsung dituang aja semuanya ya. Kapasitasnya untuk maksimal 4 liter ya, kalau 15 mili. Oke ya, selesai ya grafinol yang saya campur ke dalam oli. Nanti kita akan lihat dan tes hasilnya sesuai dengan apa yang diklaim untuk penghematan BBM juga terjadi atau tidak. Pertalite Bu, Berapa? full tank ya? Penuh? Ya. Saya mati ya Pak? Ya. Ini sudah saya isi full tank ya. Dia 484,1 ya. Saya ngisinya 34,17 liter Pertalite ya. Dan kira-kira saya sudah hitung ya dengan menggunakan kalkulator. Ketemunya 14,16 km per liter ya. Ini setelah penambahan grafinol ya, kita akan tes di pagi hari. Saya akan reset ya. Saya akan nyalakan mobil. Kita akan tunggu ya, average-nya nanti berapa. Kira-kira 2 menit. Ini saya tunggu aja dulu, saya pause dulu ya, supaya nggak terlalu lama. Ini kira-kira sudah 2 menit ya. Kalian bisa lihat sendiri, minimumnya adalah 51, average-nya 92, maksimalnya 115 ya. Dan ini real ya, bukan mengada-ngada ya. Ini tes real, sama caranya. Kondisi mesin juga sama ya. 66 ya. Mbak isi full tank ya Mbak? Oke. Pertalite Mbak? Ya ya. Sudah beberapa hari saya pakai ya, dan saya sudah tes lagi pagi ini dengan isi BBM full tank ya. KM-nya 466,2 dan saya sudah isi di tempat yang sama pagi hari juga ya. 31,4 liter. Ketika saya hitung ya menjadi 14,8. Kalau kalian nggak yakin, hitung sendiri ya. 14,8. Tapi nanti di kesimpulan akhir saya akan memberitahu kenapa hasilnya bisa menjadi 14,8 ya. Jadi setelah beberapa hari saya mencoba dengan melakukan tes. Yang pertama adalah dengan sound meter ya. Ternyata kalau di mobil saya tidak terjadi perubahan ya. Jadi suaranya tetap, atau mungkin dengan metode yang berbeda ya. Saya kurang memahami apa yang sudah dilakukan oleh grafinol. Tetapi dengan metode saya tidak ada perubahan untuk masalah suara ya, atau kebisingannya. Tetapi kalau untuk masalah penghematan BBM, yes, memang terbukti ya. Jadi yang pertama, kalau kata-kata saya kan sekitar 14,1 dengan menggunakan grafinol yang sudah saya tes sekitar 400 km lebih, itu menjadi 14,8. Tetapi sebagai satu catatan ya, harusnya nilainya itu bisa lebih dari 14,8. Kenapa? Saya juga akan fair bicara. Karena kemarin saya terjebak macet karena ada RI2 yang lewat. Itu kira-kira setengah jam lebih saya terjebak macet ya. Jadi bisa mencapai kira-kira 14,9 atau 15 km per liter lah ya. Dan kalau di rata-rata ya sekitar 6%.
untuk penghematannya. Terbukti oke ya untuk Gravinol. Untuk yang ketiga, apakah horsepower meningkat? Saya tidak bisa menyajikan data ya, karena saya tidak melakukan dyno test ya. Di Gravinol sendiri juga tidak dijelaskan berapa kenaikan horsepowernya ya. Kalau kalian tanya kenapa nggak di dyno test, ya harganya itu mahal ya tesnya, dan barang yang digunakan ini tidak worth it nilainya dibandingkan dengan dyno test. Tetapi berdasarkan skill test atau bahasa Jawanya itu ya skill test, bahasa Indonesia adalah tes menggunakan kaki ya, itu harus diakui ada perbedaan ya. Jadi gasnya lebih padat, artinya horsepower itu meningkat, walaupun secara signifikan belum tentu ya, tetapi kaki ini tidak bisa ditipu ya. Ada peningkatannya horsepower, ada, cuma berapa persen saya tidak bisa menyajikan secara data. Secara keseluruhan Gravinol ini oke bagi saya ya. Ini saya gunakan untuk di oli. Ini secara keseluruhan Gravinol oke bagi saya, dimana saya menggunakannya untuk all new Xenia 1000 cc. Nanti saya akan menggunakan juga untuk ke Innova Reborn bensin saya, bisa juga ke diesel ya, yang menggunakan kode M6, yaitu maksimal 8 liter olinya, dan juga untuk motor ya. Oke, menurut saya sih worth it untuk digunakan ya, bagi kalian yang mau memberikan vitamin untuk oli. Semoga bermanfaat ya video yang saya buat kali ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Dan semua tes yang saya lakukan ini objektif ya. Saya tidak pernah di-endorse oleh Gravinol dan oleh siapapun. Saya akan tetap memberikan review yang objektif, bukan subjektif. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Dan nantikan video-video saya selanjutnya. See you next time. Salam optimal.